agama Buddha, bumi tidak diciptakan oleh seorang makhluk adikuasa, melainkan bumi merupakan sebuah proses. Alam semesta ini tidak memiliki awal maupun akhir, melainkan merupakan sebuah proses dan siklus yang terus berulang-ulang selama berjuta-juta tahun lamanya. Hal ini dikenal sebagai samsara. Nah, teman-teman, proses pembentukan semesta menurut pandangan Buddhis itu gimana sih? Nah, untuk mempelajari itu, kita pertama-tama harus membayangkan kalau alam semesta ini seperti sebuah mesin raksasa yang menjalani 4 tahapan besar, teman-teman. Pertama, datanglah tahap pembentukan. Dalam periode ini, elemen-elemen dasar seperti tanah, air, api, dan angin mulai berkumpul kembali setelah berada dalam keadaan kosong. Tanah muncul dari endapan yang mengeras, membentuk dasar yang kokoh. Air muncul dari kelembapan yang mengumpul menjadi lautan dan sungai. Api yang berasal dari panas yang terkumpul memberikan cahaya dan kehangatan. Angin yang terbentuk dari gerakan dan tekanan mengatur keseimbangan udara. Proses ini berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan. Tahap kedua adalah tahap stabilitas. Saat alam semesta memasuki tahap stabilitas, kehidupan mulai muncul. Benih-benih kehidupan yang sudah ada mulai tumbuh, dipengaruhi oleh hukum alam dan hukum kondisi sekitarnya. Hukum karma menentukan bagaimana makhluk hidup mengalami kehidupan mereka. Sementara, hukum kesadaran mengatur bagaimana pikiran dan perasaan mereka berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Dengan demikian, kehidupan makhluk hidup berkembang berdasarkan tindakan dan kesadaran mereka. Pada tahap stabilitas, alam semesta berada dalam kondisi seimbang, di mana kehidupan berkembang dan berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun, ketidakkekalan atau anicca adalah prinsip fundamental dalam ajaran Buddhis, yang menyatakan bahwa tidak ada yang tetap selamanya. Ini berarti bahwa tahap stabilitas alam semesta pun hanyalah sementara dan pasti akan berubah menuju kehancuran. Namun, seiring waktu, alam semesta mulai memasuki tahap kehancuran. Tanah menjadi tidak stabil dan retak, air mengering, api berkobar tanpa kendali, dan angin bertiup dengan kekuatan destruktif. Dalam hal ini, kehancuran dibawa oleh 3 faktor tersebut, yaitu api sebagai simbol kebencian, angin sebagai simbol kebodohan, dan air sebagai simbol kesalahan. Fenomena seperti gempa bumi, kebakaran besar, dan badai dahsyat merusak lingkungan. Makhluk hidup menderita dan akhirnya punah, dan bahkan dimensi kosmik seperti surga dan neraka mengalami kehancuran. Seluruh proses ini, baik fisik maupun mental, dipengaruhi oleh karma, kesadaran makhluk hidup. Akhirnya, alam semesta memasuki tahap kehampaan. Tidak ada lagi yang tersisa dan segala sesuatu menjadi kosong. Namun, kekosongan ini bukanlah akhir, melainkan persiapan untuk siklus baru. Setelah kehampaan, elemen-elemen dasar mulai berkumpul kembali, dan alam semesta baru mulai terbentuk. Siklus ini terus berulang menggambarkan ajaran Buddhis tentang perubahan yang tiada berhenti dan keterhubungan semua hal di alam semesta. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan kalau pembentukan alam semesta ini sesuai dengan teori sains. Karena alam semesta terus-menerus berevolusi selama berjuta-juta tahun tanpa henti. Dan di dalamnya terkandung proses-proses yang terus berkesinambungan satu sama lain. Sama halnya dengan kehancuran alam semesta.
Hal ini dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Pada dasarnya, ajaran agama Buddha tentang pembentukan alam semesta masuk akal secara logis karena sudah sesuai dengan teori sains.